Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini masih dalam seri doa yang berkuasa, doa yang dijawab oleh Tuhan. Saudara, saya percaya setiap kita rindu supaya doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa, doa di mana Tuhan bertindak di dalamnya, Tuhan bekerja di dalamnya. Saudara, ada doa-doa yang dinaikkan sama sekali tidak berkuasa karena Allah tidak bekerja di dalamnya. Doa itu hanya menjadi doa kebiasaan, doa itu hanya menjadi doa rutinitas. Allah pernah berkata kepada orang Israel, silahkan kamu menaikkan doamu terus menerus, tetapi aku tidak akan mendengarkan engkau. Dan doa itu hanya menjadi doa yang dinaikkan sumbang. Tetapi ada doa-doa yang berkuasa, karena Allah bertindak, Allah bekerja di dalamnya, dan doa-doa itu mengubah segala sesuatu. Bahkan kuasa doa itu tidak terbatas saudara. Segala perkara bisa terjadi, segala perkara bisa berubah melalui doa yang dinaikkan kepada Tuhan, melalui doa yang berkuasa yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, doa yang bagaimanakah yang berkuasa? Supaya kita terapkan dalam doa-doa pribadi kita, sehingga doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa, dan kita akan mengalami kuasa dan kedahsyatan Allah melalui doa-doa kita. Kita akan terus belajar tentang topik doa ini saudara. Kerinduan saya, setiap saudara pelanggan dan pendengar setia renungan malam hari ini, saudara mengalami doa yang berkuasa. Dan saya rindu mendengar kesaksian-kesaksian saudara setelah saudara mendengarkan renungan-renungan di dalam channel ini, dan kemudian saudara memahami prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dan saudara terapkan kebenaran firman Tuhan tentang doa, dan kemudian saudara mengalami kuasa yang luar biasa bekerja dalam doa saudara, dan saudara mengalami Allah menjawab doa-doa saudara. Silakan disaksikan di kolom komentar saudara ketika doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan, supaya anak-anak Tuhan yang lain pun dikuatkan iman mereka, dan mereka juga akan berdoa dan mengalami doa yang berkuasa. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita tentang doa yang berkuasa di malam hari ini adalah dari Yakobus pasal yang kelima, mulai ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Kembali saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara. Lalu kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori, secara objektif. Kebenaran firman Tuhan akan digali sehingga saudara akan memahami kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan memegang kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati melalui firman Tuhan di malam hari ini. Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai ayat 20, demikian firman Tuhan. Mengenai sumpah dan doa untuk
orang sakit. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dan dari maut dan menutupi banyak dosa. Puji Tuhan, saudara. Perikop firman Tuhan ini adalah perikop yang sangat terkenal, di mana di dalam perikop ini ada satu ayat yang menegaskan di sana, yaitu ayat 16. Di sana dikatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Artinya ditegaskan di sana bahwa doa itu sangat besar kuasanya. Doa itu memiliki kuasa yang luar biasa. Doa itu memiliki kuasa yang tidak terbatas. Doa sanggup mengubah segala perkara. Doa sanggup membaharui segala perkara. Doa sanggup melakukan perkara-perkara besar ketika Tuhan bertindak di dalamnya. Adakah saat ini situasi saudara, keadaan hidup saudara yang saudara rindu itu diubahkan? Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa melalui doa segala situasi, segala keadaan dalam hidup saudara bisa diubahkan. Itu sebabnya saudara, berdoalah. Mari belajar terus tentang prinsip-prinsip kebenaran tentang doa, supaya doa-doa saudara menjadi doa yang berkuasa. Maka di sepanjang kehidupan saudara, saudara akan melihat perkara-perkara besar. Saudara akan melihat perkara-perkara yang dahsyat, karena Allah mengubahkan, Allah mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Apa yang tidak pernah saudara pikirkan, Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Apa yang tidak pernah saudara pikirkan, Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara ketika saudara berdoa. Nah saudara, kita akan belajar dari perikop ini, prinsip-prinsip apa yang harus ada pada kita atau pada anak-anak Tuhan yang berdoa, sehingga doanya itu menjadi doa yang berkuasa. Apa yang harus kita jalani, bagaimana kita menjalani hidup kita, sehingga doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa. Nah saudara, sebelum di ayat 16 ini firman Allah menegaskan tentang doa yang berkuasa, maka ada beberapa hal yang saya rindu kita belajar. Bagaimana supaya doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa. Di ayat 12 dikatakan di sana, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman.
Saudara, prinsip pertama yang harus ada pada kita, pada anak-anak Tuhan, pada saudara dan saya, supaya doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa, adalah hidup dalam kejujuran. Di ayat 12 ini dikatakan, kalau kita hidup tidak jujur, jangankan untuk mengalami jawaban doa, saudara. Bahkan dikatakan ya, di bagian terakhir dari ayat 12 ini, supaya kamu jangan kena hukuman. Artinya, hendaklah kamu jujur supaya kamu jangan kena hukuman. Artinya, kalau kamu tidak jujur, kamu akan kena hukuman. Jangankan mendapat jawaban doa, hukuman malah yang akan terjadi. Jadi saudara, yang pertama yang Tuhan tegaskan di sini adalah, kalau ya, hendaklah kamu katakan ya. Kalau tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Artinya apa? Hiduplah kamu dalam kejujuran, maka doamu akan menjadi doa yang berkuasa. Kalau saudara rindu doa-doa saudara menjadi doa yang berkuasa, hiduplah dalam kejujuran. Jangan hidup dalam kemunafikan, jangan hidup dalam kebohongan. Bagaimana Tuhan bisa menjawab doa-doa saudara? Bagaimana Tuhan bisa menjawab doa-doa kita kalau kehidupan yang kita jalani adalah hidup dalam kemunafikan? Kita sepertinya rohani kelihatan, kita beribadah kepada Tuhan atau bahkan kita melayani Tuhan, tetapi di balik itu kita hidup dalam dosa. Kita melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Lalu kita kemudian berdoa dan berharap doa-doa kita dijawab. Bagaimana doa-doa kita dijawab sedangkan kita hidup dalam kemunafikan, kita hidup di dalam dosa? Saudara, hiduplah dalam kejujuran, baik dalam kehidupan saudara secara pribadi, baik di tengah-tengah pekerjaan saudara, baik di tengah-tengah keluarga saudara. Mari kita berjalan hidup dalam kejujuran. Mari kita melangkah hidup dalam kejujuran. Maka kita akan menyaksikan bagaimana Allah bertindak, bagaimana Allah bekerja dalam doa-doa kita, sehingga doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa. Bagaimana doa-doa saudara selama ini? Apakah saudara mengalami kuasa doa? Padahal saudara sudah berdoa dan berdoa. Kalau saudara belum melihat doa-doa saudara menjadi doa yang berkuasa di mana Tuhan bekerja di dalamnya, mari koreksi hidup kita masing-masing, saudara. Apakah kita sudah hidup dalam kebenaran? Sudah hidup dalam kejujuran? Kalau yang tidak kita katakan tidak, yang iya kita katakan iya. Untuk mengalami doa yang berkuasa, hiduplah dalam kejujuran. Lalu kemudian ayat 13, saudara, dikatakan di sana, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau kita mengalami penderitaan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Bagaimana kita mengalami perkara besar kalau kita mengalami masalah persoalan, kita lupa berdoa? Bagaimana kita akan mengalami perkara-perkara yang dahsyat, perkara spektakuler, kalau saat kita mengalami penderitaan malah kita mencari jalan-jalan yang bertentangan dengan firman Tuhan? Kita mencari solusi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau kita rindu mengalami perkara besar, kalau kita rindu mengalami perkara yang dahsyat, maka dalam segala masalah, dalam segala persoalan, dalam segala penderitaan, hal pertama yang harus kita lakukan, tindakan pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Saudara mengalami masalah dalam hidup saudara, berdoalah. Saudara mengalami sakit penyakit saat ini, berdoalah. Saudara mengalami beban berat dalam hidup saudara, berdoalah. Saudara mengalami masalah di tengah keluarga saudara, berdoalah. Saudara mengalami masalah di dalam bisnis pekerjaan saudara, berdoalah. Karena dalam segala penderitaan kita berlari kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, di sanalah kita akan melihat kuasa Allah dahsyat bekerja. Itu sebabnya dalam segala beban, dalam segala persoalan, dalam segala kesulitan, berdoalah, berdoalah, dan berdoalah. Satu kali seorang hamba Tuhan menegaskan saudara, bahwa dalam masalah kesulitan ada 3 hal yang paling penting untuk dikerjakan. Apa itu? Pertama berdoa, kedua berdoa, ketiga berdoa.
Dia menegaskan itu untuk menegaskan betapa pentingnya kita berdoa. Karena dengan berdoalah Allah bertindak. Allah bekerja. Kalau Allah tidak mengizinkan, apapun tidak akan mungkin terjadi. Kalau Allah menutup pintu, apapun tidak akan bisa dikerjakan, saudara. Tapi Allah, kalau Allah membuka pintu, tidak akan ada yang bisa menutup. Artinya semua ada dalam kondisi dalam kuasa Tuhan. Kuasa ilahi, Dia yang mengatur semuanya. Itu sebabnya yang harus kita kerjakan adalah berdoa, 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 dan berdoa. Dalam segala masalah kita berdoalah. Lalu selanjutnya, saudara, di ayat 14 di sana dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saudara, yang kedua di sini, yang ketiga di sini yang diajarkan, yang ditegaskan tentang doa adalah saling berdoa, saling mendoakan. Itu juga ditegaskan ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Jadi saudara, untuk kita mengalami doa yang berkuasa, firman Allah ini menegaskan kalau ada di antara kamu yang sakit, minta doa. Lalu juga di ayat 16 dikatakan hendaklah kamu saling mendoakan. Untuk kita mengalami perkara besar, mengalami perkara yang dahsyat melalui doa kita, kita harus saling mendoakan, saudara. Doa kesepakatan, kita sudah belajar di video sebelumnya tentang doa kesepakatan. Doa yang dinaikkan dengan sepakat, itu sangat besar kuasanya. Karena ketika ada 2-3 orang sepakat meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan hadir di sana dan Tuhan kerjakan apapun yang mereka minta. Di sini kembali Tuhan menegaskan untuk saling mendoakan, untuk meminta doa dari orang lain. Saudara, setiap kita membutuhkan doa orang lain, dan orang lain juga membutuhkan doa saudara. Dan kalau kita saling mendoakan, kita akan melihat betapa dahsyat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saya mengalami itu, saudara. Satu kali saya pulang ke kampung saya, saudara, karena saya merintis ke daerah yang lain, merintis gereja ke daerah yang lain. Dan satu kali saya pulang ke kampung saya dan saya pergi ke kedai kopi untuk bisa berbincang-bincang dengan orang lain. Dan ketika saya ada di kedai kopi itu, datanglah seorang kakek yang sudah sangat tua, umurnya mungkin antara 70 sampai 80 tahun, saudara. Dan kemudian ketika saya duduk di situ, saya minum di situ, saya bincang-bincang dengan orang tentang firman Tuhan, datanglah kakek ini, rambutnya sudah putih, dia punya latar belakang sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan. Lalu dia berkata, "Namamu si Anu?" Lalu saya berkata, "Iya, Bolang." Lalu dia berkata, "Kamu anak si Anu?" "Iya, Bolang." Lalu kemudian dia berkata kepada saya, "Kamu merintis gereja sekarang kan?" Saya berkata, "Iya." "Tetap sungguh-sungguh, tetap berjuang, jangan pernah menyerah ya. Saya mendoakan kamu 3 kali satu hari." Wow, ketika aku mendengar itu saya kaget, saudara. Bolang ini, kakek ini bukan keluarga, tidak ada hubungan keluarga dengan dia. Saya pun tidak pernah mengenal kakek ini secara dekat. Tetapi karena dia tahu saya menjadi hamba Tuhan dan dia tahu saya merintis gereja, akhirnya dia gunakan waktunya 3 kali satu hari berdoa untuk saya. Dan akhirnya ketika saya melihat perjalanan pelayanan, saudara, akhirnya saya bisa menyadari di sana kenapa ada begitu banyak perkara-perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan. Karena ternyata ada orang-orang yang mendoakan saya. Tidak heran, saudara, saya melihat perkara-perkara besar terjadi dalam perjalanan pelayanan saya. Ada orang yang tidak saya kenal sampai meluangkan waktunya 3 kali sehari berdoa untuk saya. Itu sebabnya saya paham betul, saudara, kuasa doa saling mendoakan. Ketika ada orang berdoa untuk saya, betapa besar kuasa doa itu bagi saya. Dan tidak hanya itu, saudara. Satu kali saya ada di sekolah kitab yang tempat dulu saya sekolah. Saya kembali ke sana karena saya sering kembali ke sana. Dan ketika saya berada di situ,
Saya bertemu kembali dengan seorang kakek yang umurnya sama, tetapi kakek yang lain, mereka juga tidak saling kenal. Umurnya hampir segitu juga, saudara, umur 70 sampai 80 tahun. Lalu dia berkata, "Kamu anak Sianu kan?" Saya berkata, "Iya." Lalu dia berkata, "Kami belajar Alkitab bersama dengan bapakmu." Lalu dia berkata, "Kamu merintis gereja sekarang kan di tempat ini?" Saya berkata, "Iya." Lalu dia berkata, "Tetap sungguh-sungguh. Saya mendoakan kamu." Wow, kembali ada seorang kakek yang mendoakan saya, saudara. Betapa besar kuasa Tuhan, betapa dahsyat kuasa Tuhan yang saya lihat Tuhan kerjakan dalam kehidupanku. Dan aku sangat sadar kenapa itu terjadi, saudara, karena ada orang-orang yang mendoakan saya. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, berdoalah kepada orang lain. Doakanlah anak cucu saudara, doakanlah keluarga saudara, suami istri saudara. Saling mendoakanlah di tengah keluarga saudara. Maka saudara akan melihat Allah campur tangan, Allah melakukan mujizat di tengah-tengah keluarga saudara. Saudara akan menyaksikan bagaimana Allah bekerja dan menyatakan kuasanya yang dahsyat di tengah-tengah keluarga saudara. Itu sebabnya saudara, berdoalah dan saling mendoakanlah. Lalu selanjutnya saudara, dikatakan di ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, "Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni." Di sini dikatakan doa yang lahir dari iman. Lalu kemudian saudara, selanjutnya juga dikatakan, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Berikutnya di sini yang ditegaskan saudara adalah doa yang dinaikkan dengan iman, doa yang dinaikkan dalam keyakinan. Maka doa yang demikian, kata firman Tuhan, sangat besar kuasanya. Saudara rindu mengalami kuasa doa yang besar, saudara, maka saudara harus menaikkan doa-doa saudara dengan penuh keyakinan. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan kepada saudara bahwa ada begitu banyak orang yang mereka berdoa, tetapi mereka tidak mengalami kuasa doa, mereka tidak mengalami Allah bekerja melalui doa-doa mereka. Kenapa saudara? Karena pada prinsipnya sekalipun mereka berdoa, mereka tidak percaya. Bahkan saya pernah cerita kepada saudara bahwa ada orang-orang yang meminta doa malah dari saya. Mereka memohon supaya mereka didoakan, tapi pada dasarnya mereka tidak percaya akan kuasa doa. Kenapa saya berkata begitu? Karena mereka meminta doa, tapi mereka juga pergi ke dukun. Bagaimana mereka percaya kuasa doa kalau mereka juga masih berdukun? Gak mungkin, saudara. Itu membuktikan bahwa mereka tidak percaya. Nah, di sini dikatakan doa yang besar kuasanya itu adalah doa yang lahir dari iman, doa yang dinaikkan dengan penuh keyakinan. Kalau saudara rindu doa-doa saudara menjadi doa yang berkuasa, maka saudara harus menaikkan doa itu dengan penuh iman. Saudara harus percaya kalau saudara sakit, Allah sanggup menyembuhkan saudara. Saudara harus percaya kalau saudara punya masalah, saudara harus percaya bahwa Allah sanggup menyelesaikan masalah saudara. Kalau saudara mengalami masalah keluarga, masalah ekonomi, atau masalah di dalam pekerjaan, atau masalah apapun itu, saudara harus percaya bahwa Allah sanggup bekerja dan bertindak. Saudara harus percaya kepada pribadi Allah yang berkuasa itu. Dia berkuasa untuk menolong saudara. Ada orang yang salah fokus dalam berdoa, saudara. Mereka menganggap kuasa itu letaknya pada doa, sehingga mereka seringkali mengutamakan cara-cara berdoa, bahwa kalau doa yang dinaikkan dengan cara ini, doa itu menjadi doa yang berkuasa. Doa yang dinaikkan dengan cara begini akan lebih berkuasa lagi, dengan cara ini lebih berkuasa lagi. Itu salah, itu sesat, saudara. Doa itu semata-mata menjadi berkuasa oleh karena Allah bertindak di sana. Doa itu hanya sekedar kata-kata, rangkaian kata. Kalau Allah tidak bertindak, tidak akan terjadi apa-apa.
Doa yang berkuasa itu jika Allah bertindak di dalamnya. Dan supaya Allah bertindak di dalamnya, maka saudara harus percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan bertindak melalui doa-doa saudara. Karena Dia tidak akan berbuat apa-apa tanpa iman. Kalau saya dan saudara tidak percaya, Tuhan tidak akan bertindak. Karena tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin Allah bekerja dalam hidup kita. Tanpa iman tidak ada perkara-perkara yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi saudara, kita harus menaikkan doa-doa kita dengan penuh kepercayaan di dalam iman. Percayalah bahwa Allah sanggup menolong saudara. Percayalah bahwa Allah sanggup untuk mengubahkan hidup saudara, mengubahkan situasi saudara, mengubahkan keadaan ekonomi saudara, mengubahkan keluarga saudara, mengubahkan aspek apapun yang sedang saudara mengalami kesulitan dalam hidup saudara. Allah sanggup mengubahkan. Percaya kepada pribadi Allah yang berkuasa itu saudara. Jadi yang harus kita imani ketika kita berdoa adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib. Satu kali ada seorang yang dia seorang artis, lalu kemudian satu kali dia dipanggil menjadi hamba Tuhan dan dia menjadi hamba Tuhan. Lalu kemudian dia mengeluarkan statement bahwa kalau saya berdoa, saya percaya bahwa tangan kanan saya lebih berkuasa daripada tangan kiri saya. Wow, itu benar-benar pemahaman yang sesat saudara, pemahaman yang sesat. Bukan tangan kita yang berkuasa, bukan tangan kanan tangan kita yang berkuasa, tetapi Tuhan yang berkuasa. Kalau dia begitu, maka imannya sebenarnya sudah tertuju kepada tangannya. Tangan kanan lebih berkuasa daripada tangan kiri. Dengar saudara, yang bertindak sehingga sesuatu terjadi melalui doa kita itu Tuhan. Yang berkuasa itu Tuhan. Dan iman kita haruslah tertuju kepada Tuhan. Jadi saat ini saya menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami perkara-perkara besar, percayalah. Ketika saudara berdoa, beriman dan percayalah. Dan objek dari iman saudara haruslah kepada Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup. Lalu kemudian selanjutnya saudara, hal berikutnya yang ditegaskan di sini untuk kita mengalami kuasa doa adalah dikatakan ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dikatakan di sana juga hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ada pengakuan akan dosa. Ada pengakuan akan keberdosaan. Dengar saudara, firman Allah berkata, bukan tangannya kurang panjang untuk mengulurkan jawaban doa, dan bukan telinganya kurang tajam untuk mendengarkan doa-doa kita, tetapi yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah adalah dosa-dosa kita. Jadi saudara, kenapa doa-doa kita belum dijawab? Mungkin karena kita menghalangi Tuhan menjawab doa kita. Dan mungkin kita heran, bagaimana aku menghalangi doaku dijawab Tuhan? Dengan saudara hidup dalam doa, dan kemudian saudara hidup dalam dosa, maka saudara sedang memohon Tuhan bekerja, dan sekaligus juga saudara sedang menghalangi Tuhan bekerja. Adakah orang yang demikian? Mungkin saudara akan langsung sadar dan berkata banyak. Bayangkan saudara betapa bodohnya manusia, di mana ketika dia memohon Tuhan bekerja, lalu kemudian dia juga langsung menghalangi Tuhan bekerja. Artinya dia melakukan hal yang sia-sia. Dan jangan-jangan kita pun sering melakukan itu. Kita berdoa dan memohon kepada Tuhan. Tetapi kita juga halangi Tuhan dengan dosa-dosa kita, saudara. Karena sekali lagi, tangannya tidak kurang panjang mengulurkan jawaban doa bagi saudara. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk
menjawab doa-doa saudara. Satu kali Tuhan berkata kepada orang Israel, silakan kamu berdoa dan berdoa dan berdoa terus, aku tidak akan menjawab engkau. Lalu kata mereka, kenapa Tuhan? Apa salah kami? Karena kamu telah berbuat dosa, kamu telah tidak setia. Jadi mereka telah menaikkan doa-doa sekian lamanya, mereka menangis, memohon, berseru kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak mau dengar saudara. Kenapa? Karena mereka telah hidup dalam dosa. Mereka hidup dalam dosa. Hari ini mari kita koreksi kehidupan kita masing-masing saudara. Apakah kita sedang hidup dalam doa dan kemudian doa-doa kita tidak berkuasa? Jangan-jangan karena kita sedang hidup juga di dalam dosa. Kita memohon Tuhan bekerja, tetapi kita juga menghalangi Tuhan bekerja. Mari hidup dalam kebenaran. Mari hidup dalam kesucian. Jangan hidup dalam dosa. Kalau hari ini engkau sadar akan dosa-dosamu, mari tinggalkan dosa itu. Mari keluar dari kebiasaan dosa itu. Mari keluar dari tabiat dosa, dari ikatan dosa itu. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya ingin sekali lepas dari dosa ini, tetapi saya tidak bisa. Dengar, mohon Tuhan untuk memberi kekuatan bagi saudara untuk lepas dari sana, dan saudara pasti bisa lepas dari sana. Kalau saudara sudah mohon Tuhan melepaskan saudara dan saudara tidak lepas, itu karena saudara sendiri tidak ingin lepas. Saya sudah menyaksikan begitu banyak anak Tuhan, mereka memohon supaya mereka dilepaskan. Mereka memohon supaya mereka dibebaskan dari dosa. Tetapi di balik itu mereka juga ingin supaya tetap hidup dalam dosa itu. Mereka juga merasa sayang untuk lepas dari dosa itu. Ya, orang yang demikian tidak akan pernah terlepas dari dosa, dan orang yang demikian tidak akan pernah mengalami kuasa doa. Jadi jangan hidup dalam dosa. Keluarlah dari tabiat dosa supaya saudara mengalami doa yang berkuasa. Lalu kemudian saudara, dikatakan juga di ayat 16 itu, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hal berikutnya yang bisa kita lihat di sini adalah bagaimana supaya doa itu menjadi doa yang berkuasa. Dikatakan di sini doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Doa yang berkuasa itu adalah doa orang benar. Siapa orang benar? Orang yang sudah dibenarkan. Siapa yang orang yang sudah dibenarkan? Orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dia percaya bahwa Yesus sudah menanggung dosa-dosanya di kayu salib. Dia percaya bahwa dia sudah disucikan, dia sudah dibenarkan. Orang yang demikian adalah orang yang sudah dibenarkan. Hari ini saudara mungkin hidup dalam doa, tetapi pertanyaan saya, sudahkah saudara dibenarkan? Saudara tidak akan mungkin mendapat jawaban doa kalau saudara belum mengalami pembenaran dari Tuhan. Apa buktinya saudara sudah dibenarkan? Saudara percaya bahwa kapanpun saudara mati, saudara pasti masuk surga. Itulah bukti saudara sudah dibenarkan. Bukan karena saudara baik, tetapi saudara percaya karena dosa saudara sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib, dan saudara sudah dibenarkan, dan saudara sudah dilayakkan, dan nama saudara sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi saudara, untuk kita mengalami doa yang berkuasa, doa kita sampai kepada Allah dan Allah bertindak, maka kita harus dibenarkan. Kita harus hidup dalam kebenaran. Hari ini saya rindu saudara memastikan, saudara meyakinkan bahwa saudara sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara benar-benar yakin dan pasti bahwa nama saudara sudah tertulis dalam kitab kehidupan, dan saudara sudah yakin dan pasti bahwa dosa saudara sudah ditanggung di kayu salib dan saudara sudah dibenarkan. Dan doa orang yang sudah dibenarkanlah doa yang berkuasa dan doa yang sampai kepada Bapa. Kenapa saudara? Karena Yesuslah yang menjadi pengantara kita dengan Allah Bapa. Kita tidak akan bisa sampai doa-doa kita kepada Bapa kalau Yesus tidak menyampaikannya kepada Bapa.
Bagaimana supaya doa kita sampai kepada Bapa? Kita harus dibenarkan. Yesus harus menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Kita dibenarkan. Ketika Yesus membenarkan kita, maka dengan otomatis kita terhubung kepada Bapa. Nah, itu sebabnya saudara, pastikan saudara sudah dibenarkan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara akan mengalami doa-doa saudara menjadi doa yang berkuasa. Sehingga saudara, di video sebelumnya kita sudah belajar, kita harus menaikkan doa-doa kita dalam nama Yesus. Kita harus meminta dalam nama Yesus. Kenapa? Karena nama itulah yang menjadi dasar bagi kita memohon kepada Bapa. Oleh karena nama itulah kita terhubung kepada Bapa. Jadi, naikkan doa yang didasari dalam kebenaran. Saudara sudah yakin bahwa saudara sudah ditebus, saudara sudah dicucikan, saudara sudah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian selanjutnya saudara, diberi contoh di ayat yang ke-17, dan ada hal yang ditegaskan juga di sana tentang doa. Ayat 17 dikatakan, Elia seorang manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun. Saudara, di sini ditegaskan mulai ayat 17 sampai ayat 20 bahwa Elia itu mengalami kuasa doa yang sangat spektakuler, saudara, di mana dia berdoa supaya hujan tidak turun atas perintah Allah. Maka saudara tahu apa yang terjadi? Hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Sehingga pada waktu itu terjadi krisis yang begitu dahsyat. Dan itu terjadi melalui apa? Melalui doa Elia. Artinya apa? Betapa dahsyatnya doa itu sampai hujan pun bisa dihentikan selama 3,5 tahun, saudara. Lalu kemudian dia berdoa pula supaya hujan turun, dan hujan turun. Artinya apa? Betapa dahsyat doanya itu sehingga dia berkata hujan turun, hujan turun. Hujan tidak turun 3,5 tahun, hujan pun tidak turun. Bukankah itu satu doa yang begitu dahsyat? Nah saudara, hal yang ditegaskan di sini, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Artinya kalau dia bisa mengalami kuasa doa yang demikian dahsyatnya, kalau dia bisa mengalami kuasa doa yang demikian spektakulernya, maka saya dan saudara pun bisa mengalami kuasa doa dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi masalahnya bagaimana supaya doa kita berkuasa? Selain yang sebelumnya kita sudah belajar banyak hal, dikatakan juga di sini Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Saudara, kenapa Elia mengalami kedahsyatan kuasa doa yang dahsyat dalam kehidupannya? Karena dia telah bersungguh-sungguh berdoa. Dia tidak main-main berdoa, saudara. Dia tidak menjadikan doa itu sebagai sekedar, sebagai rutinitas, tetapi dia telah menaikkan doa dengan penuh kesungguhan. Dan betapa dahsyatnya ketika dia telah bersungguh-sungguh berdoa, maka akhirnya dia mengalami kuasa doa yang sangat-sangat dahsyat. Dia mengalami kuasa doa yang sangat spektakuler, saudara, karena dia telah bersungguh-sungguh berdoa. Demikian saya dan saudara hari ini. Kalau kita rindu mengalami kuasa doa dahsyat bekerja dalam hidup kita, maka kita juga harus bersungguh-sungguh berdoa, saudara. Kita harus bersungguh-sungguh berdoa. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah kita belajar di malam hari ini. Saudara kembali sudah diberkati melalui firman Tuhan. Sebelum saudara beristirahat di malam hari ini, di mana kita sudah belajar bagaimana supaya kita mengalami kuasa doa yang sangat besar, sama seperti kuasa doa yang dialami Elia, di mana dia juga manusia biasa sama seperti kita, tetapi dia telah mengalami dahsyatnya kuasa doa ketika dia berdoa. Kalau dia manusia biasa sama seperti kita dan dia telah mengalami dahsyatnya kuasa doa, saudara, maka hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, saudara pun akan mengalami dahsyatnya kuasa doa. Maka yang harus kita lakukan supaya kita mengalami kuasa doa yang dahsyat dalam hidup kita, yang pertama tadi kita sudah belajar, kita harus hidup dalam kejujuran.
Kalau iya, hendak katakan ya. Kalau tidak, hendak katakan tidak. Supaya saudara mengalami kuasa doa di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian, saudara juga membutuhkan doa orang lain. Kalau saudara menderita, saudara punya masalah, mari saling mendoakan. Supaya saudara juga mengalami dahsyatnya kuasa doa. Dan kemudian saudara selanjutnya, dikatakan juga bahwa kita harus melakukan pengakuan dosa. Sadar bahwa kita berdosa dan kita harus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Supaya kita mengalami dahsyatnya kuasa doa. Lalu kemudian kita harus menaikkan doa yang dalam iman dengan keyakinan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Selanjutnya kita juga harus dibenarkan, karena dengan dibenarkanlah kita terhubung kepada Bapa sehingga doa-doa kita juga sampai kepada Bapa. Dan selanjutnya kita harus bersungguh-sungguh berdoa. Maka kita akan melihat dahsyatnya kuasa doa bekerja dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur. Firman Tuhan yang telah kita renungkan, kebenaran firman yang telah memberkati setiap saudara. Alami dahsyatnya kuasa doa dalam hidup saudara. Mari terapkan firman Tuhan, maka saudara akan melihat betapa dahsyat kuasa Allah bekerja dalam doa-doa saudara. Puji Tuhan, saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan ini. Hamba berdoa ya Tuhan, supaya mereka mengalami kedahsyatan kuasa-Mu bekerja dalam doa-doa mereka. Dan hari ini kami sudah belajar prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagaimana supaya doa-doa anak-anak-Mu ini menjadi doa yang berkuasa. Hamba berdoa beri mereka kekuatan untuk menerapkan kebenaran firman-Mu, supaya mereka mengalami dahsyatnya kuasa doa. Hamba berdoa ya Tuhan, biar semuanya anak-anak-Mu ini mengalami doa-doa mereka dijawab. Perkara-perkara besar dinyatakan dalam hidup mereka. Hamba rindu mendengar mereka bersaksi. Oleh karena doa-doa mereka Engkau jawab ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Dan sebentar lagi hamba juga akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini. Hamba akan menopang dan mendukung mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan kiranya campur tangan dalam doa-doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan, jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka.
Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa,
Normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu. Normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya.
bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anakmu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anakmu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga, di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang, anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anakmu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anakmu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anakmu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan, ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu, Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka
rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani, ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil, ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani, ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh, ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka, ya Bapa, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan, ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan.
Dalam nama Yesus sebagai nelayan, Tuhan campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan, tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan, tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan, tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan.
Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit, dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.